Diponegoro bukan maklar tanah, bab 7. Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan para santri, guru dan siswa lembaga pendidikan Islam, saya mengedarkan kuesioner yang salah satu isinya adalah sebuah pernyataan. Pangeran Diponegoro berjuang melawan Belanda karena tanah warisan leluhurnya dirampas oleh Belanda. Banyak di antara mereka yang menjawab setuju untuk pernyataan tersebut. Jawaban itu tidak aneh, sebab buku sejarah di sekolah-sekolah memang menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda karena urusan tanah dan tahta, bukan terutama untuk membela agama. Padahal, fakta sejarah tidaklah demikian. Dalam disertasinya di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rial Ka'bah mengungkap sebuah fakta penting tentang perlawanan Pangeran Diponegoro yang mengangkat senjata melawan penjajah Kristen Belanda. Tujuan perang itu tidak lain adalah untuk menuntut pemberlakuan syariat Islam di tanah Jawa. Mengutip buku berjudul Gendangskrift van den Oorlog of Java, karya F.V.A. Reader de Stuurs, Amsterdam, Johannes Muller, 1847, Rial Ka'bah memaparkan penuturan seorang letnan kolonel Belanda pada masa Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830, yang menyatakan bahwa tujuan perang Diponegoro adalah agar hukum Islam berlaku untuk orang Jawa. Diceritakan dalam buku ini bahwa Belanda mengirim delegasi ke pedalaman Salatiga untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro dan para pembantunya. Delegasi yang membawa surat Gubernur Jenderal Hendrik Marcus de Kock ini diterima oleh Kiai Maja, Ali Basa, dan lain-lain. Belanda meminta peperangan segera dihentikan agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Kiai Maja menjawab bahwa perang tidak dapat dihentikan selama tuntutan mereka belum terpenuhi. Dalam perundingan itu, pihak Diponegoro juga menggunakan ungkapan La mauta illa bil ajal. Kiai Maja juga menyebutkan surah An-Naml ayat 31 yang merupakan ucapan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Jangan kalian bersikap arogan terhadapku dan datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Ketika ditanya apa maksud dari ungkapan itu, Kiai Maja menjawab, Kom kij alen tot mijnen force and God langs hat pat the reg for dit day. Maaf kalau salah. Kiai Maja menegaskan bahwa keinginan Diponegoro adalah agar hukum Islam seluruhnya berlaku untuk orang Jawa. Sementara persengketaan antara orang Jawa dan orang Eropa diputuskan berdasarkan hukum Islam dan persengketaan antara Eropa dengan orang Eropa dengan persetujuan Sultan diputuskan berdasarkan hukum Eropa. Pada zaman Bung Karno, tepatnya 8 Januari 1955, pernah diadakan acara peringatan 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro di Istana Negara. Ketika itu, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya. Diponegoro adalah satu figur yang besar, satu ulama linuhung, satu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beragama Islam, yang cinta pada agama Islam itu. Dan tidak berhenti-henti dia mengemukakan bahwa salah satu tujuan beliau agungnya agama Islam ini. Jadi, Pangeran Diponegoro memang bukan seorang maklar tanah. Dia berjuang untuk agama dan sekaligus untuk bangsanya. Tentu tidak adil meletakkan motif dan tujuan perjuangan seorang ulama seperti Diponegoro direduksi dari urusan agama menjadi sekedar urusan duniawi. Sekolah-sekolah Islam dan pondok-pondok pesantren seharusnya mengajarkan sejarah para pejuang Islam dengan benar dan menjauhkan diri dari rekayasa sejarah yang dibuat oleh para orientalis.
Lembaga-lembaga pendidikan Islam perlu menyadari bahwa sejak dulu penjajah selalu berusaha menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Adalah Christian Snokhurjon, terkenal sebagai orientalis yang sangat mengkhawatirkan perkembangan Islam di Indonesia. Dalam bukunya Politik Islam Hindia Belanda, Dr. Akib Suminto mengutip satu artikel Snok di majalah Indies Kids yang dengan tegas mengingatkan bahwa Islam berbahaya bagi Belanda. Bagi Snok, Islam sama sekali tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun sebagai kekuatan politik di Indonesia. Dia menolak anggapan bahwa kaum muslimin akan beralih ke agama Kristen secara besar-besaran. Cendekiawan asal Belanda Karel Stenbrink juga mencatat bahwa Snokhurjon berpendapat sistem Islam telah menjadi sangat kaku dan tidak mampu lagi menyesuaikan diri dengan abad baru. Snok melakukan langkah-langkah untuk membebaskan kaum muslimin dari agama mereka. Menurutnya, hanya melalui organisasi pendidikan yang berskala luas dan dasar yang universal dan netral secara agamis, pemerintah kolonial dapat membebaskan atau melepaskan kaum muslimin dari agama mereka. Pengasuhan dan pendidikan adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, di negeri-negeri berbudaya Islam yang jauh lebih tua dibanding Kepulauan Nusantara, kita menyaksikan mereka bekerja dengan efektif untuk membebaskan umat Muhammad dari kebiasaan lama yang telah lama membelenggunya. Demikian tulis Snok seperti dikutip Karel Stenbrink. Melalui bukunya Snokhurjon and Islam, diindonesiakan oleh Giri Mukti Pusaka dengan judul Snokhurjon dan Islam tahun 1989. VSJ van Koningsveld memaparkan sosok dan kiprah Snokhurjon dalam upaya membantu penjajah Belanda untuk menaklukkan Islam. Tahun 1938, M. Nasir pernah menulis sebuah artikel berjudul Suara Azan dan Lonceng Gereja. Artikel ini mengomentari hasil konferensi Zending Kristen di Amsterdam pada 25 dan 26 Oktober 1938, yang juga menyinggung pentingnya peran pendidikan Barat dalam menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Nasir mengutip ungkapan Prof. Snokhurjon dalam bukunya Nederland and the Islam. Mohon maaf, ini bahasa Belanda, saya nggak bisa bacanya.